Sorotan berikutnya, Presiden Joko Widodo melantik Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional. Arief akan berkolaborasi dengan kementerian lain yang terkait dengan pangan, juga nelayan hingga petani. Pada yang bersangkutan diberikan hak keuangan, administrasi. Pelantikan Arief Prasetyo dilakukan di Istana Negara Jakarta bersamaan dengan pelantikan Gubernur Lemhanas. Arief punya pengalaman panjang mengelola perusahaan BUMD hingga BUMN yang terkait dengan pangan. Ia berterima kasih kepada Presiden atas kepercayaan yang diberikan. Namun kerjanya tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh Badan Pangan saja, sehingga perlu sinergi dengan lembaga lainnya. Sepertinya kita memang harus bersinergi, berkolaborasi dengan seluruh kementerian, lembaga, stakeholders pangan yang ada. Juga kita akan melibatkan beberapa pihak seperti kementerian terkait, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kemenko Perekonomian, seluruh stakeholder pangan lainnya, asosiasi-asosiasi peternak, nelayan, petani, kemudian kita akan sinergikan secara bersama-sama. Arief Prasetyo Adi sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Raja Wali Nusantara Indonesia, sebuah BUMN yang bergerak di bidang pangan hingga perdagangan dan distribusi. Karirnya memang banyak dihabiskan di bidang pangan. Arief pernah menjabat sebagai Dirut PT Food Station Cipinang Jaya pada 2015 hingga 2020. Perusahaan ini bergerak di bidang penjualan, pergudangan hingga pengangkutan bahan pangan beras. Sejak 2019, Arief menjabat Wakil Ketua Dewan Penasihat Kadin DKI Jakarta. Selain melantik Kepala Badan Pangan Nasional, Presiden Jokowi juga melantik Andi Wijayanto sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, menggantikan Agus Wijoyo yang menjadi Duta Besar Indonesia untuk Filipina. Kepada Andi, Presiden menitip pesan menguatkan fungsi Lemhanas untuk mencetak kepemimpinan nasional dan menjadi dapur kajian strategis Presiden untuk berbagai isu. Mantan Sekretaris Kabinet Presiden Jokowi itu juga mendapat arahan dari Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, untuk berpegang pada ideologi Pancasila dan menampung berbagai gagasan besar Bung Karno. Serta menjadi dapur kajian strategis bagi Presiden untuk isu-isu lokal, regional, dan global. Ya, sebelum saya menjabat, saya juga mendapat arahan dari Presiden ke-5, Ketua Dewan Pengarah BPIP, Ketua Dewan Pengarah BRIN, Ibu Megawati Soekarno Putri, agar menjalankan amanat sebagai Gubernur Lemhanas ini dengan tetap berpegang kepada ideologi Pancasila 1 Juni. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Andi Wijayanto menjadi orang sipil keempat yang dilantik Presiden menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI Lemhanas. Berdasarkan data dari situs lemhanas.go.id, sebelumnya ada Prof. Ermaya Suradinata, mantan Rektor IPDN menjadi Gubernur Lemhanas periode 2001 hingga 2005. Ada pula Prof. Muladi, mantan Menteri Kehakiman yang menjabat Gubernur Lemhanas periode 2005 hingga 2011. Diikuti Prof. Budi Susilo Supanji di periode 2011 hingga 2016 yang juga mantan Dirjen Potensi Pertahanan Kemenhan dan Guru Besar Teknik Sipil UI. Dan saat ini, Andi Wijayanto menjadi Gubernur ke-17 Lemhanas. Sebelum dilantik menjadi Gubernur Lemhanas, Andi yang dikenal sebagai pengamat pertahanan itu bukan sosok asing bagi Presiden Jokowi. Setelah menjadi salah satu tim sukses Jokowi pada pemilu 2014, Andi dipercaya menjadi sekretaris kabinet di masa awal pemerintahan Presiden Jokowi yang saat itu berpasangan dengan Wapres ke-10 dan 12 Yusuf Kala.
Lulusan Industrial College of Armed Forces di Washington, Amerika Serikat itu juga menjabat penasihat senior di kantor staf presiden sejak 4 Februari 2020. Kini, putra politisi senior PDIP Theo Syafiei itu mendapat kepercayaan baru dari Presiden untuk menggawangi pusat kajian strategis Presiden terhadap berbagai isu di Lemhanas. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, PD Perjuangan menyatakan pemilihan Andi Wijayanto sebagai Gubernur Lemhanas merupakan hak Presiden Jokowi. PDIP pun mengucapkan selamat atas dilantiknya Andi Wijayanto sebagai Gubernur Lemhanas. PDIP berharap Lemhanas mampu bekerja lebih baik lagi. Kami ucapkan selamat kepada Pak Andi Wijayanto. Semoga kepemimpinan beliau di Lemhanas menjadikan Lemhanas sebagai lembaga think tank pertahanan nasional kita yang mampu melakukan fungsi-fungsi pembacaan terhadap situasi perkembangan era digital, teknologi dan informasi yang berkembang. Sejumlah agenda penting jadi sorotan dari Istana. Apa saja perkembangan terbaru dari sana kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Alvan Yariski. Selamat petang Alva, apa saja kebijakan terbaru dan perhatian menarik sepanjang hari ini dari Istana? Selamat petang Ibrahim dan juga saudara, benar sekali ada beberapa sorotan penting yang hari ini datang dari Istana. Yang terbaru adalah terkait dengan perkembangan evaluasi PPKM yang dilakukan oleh pemerintah setiap minggunya. Hari ini menurut Koordinator PPKM Jawa Bali, Menteri Luhut Binsar Panjaitan, bahwa kondisi terkini dari kasus harian untuk virus COVID-19 varian Omikron ini sudah mulai terkendali dan sudah melampaui puncak kasusnya sejak 2 minggu terakhir. Tetapi pemerintah juga tetap harus menaruh perhatian besar terhadap perkembangan kasus COVID-19 varian Omikron ini. Sementara menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, setidaknya ada 13 provinsi yang kemudian melampaui kasus harian dari varian Delta di tahun lalu. Artinya untuk varian Omikron ini memang penyebarannya lebih cepat dan pemerintah mengakui bahwa ada peningkatan kasus harian COVID-19 varian Omikron yang melampaui kasus harian dari varian Delta. Dan untuk pernyataan lengkapnya berikut pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Untuk kasus memang masih lebih tinggi dari puncak Delta yang 56.000, tapi kami melihat bahwa beberapa provinsi sudah melampaui puncak Delta. 13 provinsi, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, Papua, Sulut, Lampung, Sulsel, Sumut, NTB, dan Sumsel, itu semua sudah lebih tinggi dari puncak Delta. Dan 5 diantaranya sudah menunjuki tren menurun, yaitu DKI Jakarta, Bali, Banten, Maluku, dan NTB. Yang lainnya sedang ada di puncak atau dalam jalan untuk mencapai ke puncak sana. Walaupun 13 provinsi dinyatakan sudah melampaui kasus varian Delta, tetapi pemerintah melihat adanya penurunan di 5 provinsi lainnya, sehingga pemerintah ini mengevaluasi kembali status level PPKM di wilayah tersebut. Tetapi untuk sampai saat ini, beberapa wilayah aglomerasi masih menunjukkan PPKM di level 3 dan ada satu wilayah yang menunjukkan level PPKM level 4 seperti kota Surabaya karena kasus hariannya masih tinggi. Ibrahim. Alva, kalau soal pelantikan 2 pejabat baru di Istana, bagaimana, apa yang menarik dari sana, Alva? Ya, selain sorotan terkait dengan evaluasi PPKM, yang kedua tadi Presiden Joko Widodo juga melantik langsung 2 pejabat publik. Yang pertama yaitu Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional yang ditasbihkan kepada Andi Wijayanto. Kemudian yang kedua ada Kepala Badan Pangan Nasional yang ditunjukkan kepada Arief Prasetyo Adi. Kedua pejabat publik baru ini memiliki rekam jejak
yang cukup bagus, tetapi kemudian ada terobosan-terobosan yang tentu saja diharapkan dari Presiden Jokowi kepada dua pejabat publik ini. Misalkan untuk Lemhanas ini mereka akan melakukan transformasi dengan menyesuaikan isu-isu geopolitik di abad 21 ini. Sedangkan untuk Badan Pangan Nasional ini tentu saja Arief dengan rekam jejaknya di dunia pangan ini diminta untuk mengatasi isu-isu pangan yang beberapa waktu terakhir memang sedang tinggi dengan berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait dan juga pemangku kepentingan pangan yang terkait. Ibrahim. Baik, terima kasih Alvania Rizky untuk laporan Anda langsung dari Istana Kepresidenan di Jakarta.